Kita akan bacakan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pagi hari ini dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Ayo semua sama-sama kita bacakan 2-3 ya. Semoga Allah yang damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Kristus Tuhan kita. Ya puji Tuhan. Saya ambil tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, terpelihara sempurna dalam damai sejahtera Allah. Amin. Terpelihara sempurna dalam damai sejahtera Allah. Nah, dikatakan di sini semoga Allah menguduskan kamu seluruhnya. Selama ini kalau kita berdoa, ya kita hanya berdoa supaya kehidupan kita terpelihara. Terpelihara, maksudnya di sini terpelihara, satu, kita sehat, ya. Yang kedua, supaya ketika kita di jalan jangan celaka, ya. Dan yang ketiga, supaya makanan minuman kita sehari-hari di dapur kita boleh terpelihara, tercukupi. Tetapi ayat ini jauh lebih dari situ. Dikatakan semoga tubuh, jiwa, dan rohmu terpelihara sempurna. Jadi yang kita dengarkan pada pagi hari ini yaitu tubuh, jiwa, roh terpelihara di dalam arti rohaninya, ya. Sebab tubuh kita ini terdiri dari 3 organ, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Jadi kalau tubuh kita ini, ya, kalau tubuh kita mati, kembali kemana? Kalau tubuh kita, ya, kalau kita lihat, ya, apa namanya, tanda kematian itu selalu dilemparkan dengan tanah. Tubuh kita ini seberapa pun bolehnya, ya, kalau kita mati itu kembali kepada tanah. Ya. Roh kita kalau kita mati kemana? Roh kita kemana? Kembali kepada Allah. Tapi jiwa ini, jiwa yang nanti dihakimi. Makanya dikatakan setiap kita pribadi-pribadi nanti jiwa kita ini yang dihakimi. Apa yang kita perbuat selama di bumi. Jadi sebenarnya dalam pertumbuhan kita ini, jangan hanya pertumbuhan badan kita ini yang kita prioritaskan. Ya, tadi saya katakan seberapa pun kita memprioritaskan tubuh ini, gemuk, kurus, ya, cantik, pendek, tinggi, kalau sudah mati itu kembali kepada tanah. Tetapi jiwa kita ini, jiwa nanti yang dihakimi apa yang kita perbuat kepada Tuhan. Jadi ini pemeliharaan tubuh jiwa, bagaimana supaya kita menjadi satu umat yang layak di hadapan Tuhan, ya. Sebab memang di segala target ibadah kita, kerohanian kita, yaitu supaya terbentuk suatu kehidupan jemaat yang layak di hadapan Tuhan. Amin. Coba dalam Lukas pasal 1 ayat 17. Lukas pasal 1 ayat 17, coba dibantu baca. Lukas 1 ayat yang ke-17. Demikian. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Iya, jadi sasaran pertobatan itu, sasaran ibadah penyucian itu, bagaimana supaya terbentuk suatu kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Amin. Ya, jadi bagaimana supaya kita layak? Ya, saya katakan tadi, ya, jangan kita hanya memprioritaskan tubuh jasmani rohani kita ini, ya. Kita pikirkan, ya, saya pernah mendengarkan firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan, dikatakan begini, ya. Katanya kita ini istilahnya kita sudah lahir, tubuh kita ini sudah diberi makan, ya kan, dari kecil. Ya. Lumayan dia kalau ada terlahir di keluarga yang bertobat, ada kan? Dari kecil bahkan sudah di kandungan sudah bertobat. Jadi itu jiwanya sudah terisi mendengar firman. Tetapi orang-orang yang mungkin sudah bertobat sesudah besar, jadi sudah jauh dia ketinggalan pertumbuhan jiwanya ini. Jadi padahal tubuh ya semuanya diimunisasi, ini semuanya untuk tubuh. Tetapi jiwa tidak pernah dikasih nutrisi, tidak dikasih vitamin. Nah, jadi jiwa kita ini harus mengalami pertumbuhan. Amin. Bagaimana caranya mengalami pertumbuhan? Apa nutrisi atau apa kepada jiwa kita ini? Yaitu lewat pujian kita, ya.
walaupun kita mungkin suara kita nggak bagus, atau ketika kita musim kemarin batu-batu, ya nggak bisa kita menyanyi, biarkan kita yang menyanyi. Pasang banyak hal, saudaraku, yang bisa membangun, menumbuhkan jiwa kita ini. Pasang lagu-lagu rohani, ya, lagu-lagu rohani, ya. Ketika dia bernyanyi kita nggak bisa berenang, tapi ada nyanyian dari jiwa, ya. Lewat pembacaan firman Tuhan, lewat kita, apalagi sekarang luar biasa, ya. Luar biasa, ya. Memang kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, HP ini memang bisa bisa merusak, tapi ada yang lebih dari situ. Lewat HP ini juga, media sosial ini, sekarang kita pengen mendengarkan ibadah di sana, kita mendengarkan begitu, ya. Jadi ada hal-hal yang menghidupkan, gitu, ya. Saya begitu ketika ada pekerjaan yang monoton, yang panjang, ya, atau mencuci, atau mencuci dan menggosok, atau membersihkan di rumah, kita apakan firman Tuhan, kita buka, kita dengarkan khotbah. Jadi itu memberikan kehidupan bagi jiwa kita, supaya jiwa kita itu bertumbuh. Amin. Sekali lagi, jangan tadi hanya tubuh kita ini, ya. Seberapapun kita memang perlu perawatan ini. Kalau kita kan ibu-ibu mau menjaga diri dulu katanya. Tapi jiwa kita ini nggak kita menjaga, ya, buru-buru semuanya. Kalau udah kebutuhan jiwa, udah cenderung nggak sempat ada 2 vitamin. Sore juga lewat satu hari, nggak terasa, udah mau lagi. Jadi nggak sempat memberi kebutuhan jiwa kita ini. Padahal jiwa ini nanti yang dihakimi, ya. Jiwa kita nanti yang dihakimi. Sekali lagi, tubuh kita ini seberapa pun kita merawatnya, ketika kita mati dia kembali kepada tanah, roh kembali kepada Tuhan. Tetapi jiwa ini nanti bagaimana pertanggungjawaban kita kepada Tuhan, ya. Bagaimana memelihara jiwa ini? Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 4, 1 Petrus 4 pasal yang ke-4. Coba dibaca 1 Petrus 4 ayat 4. Demikian, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Iya, mencemplungkan diri artinya menggabungkan diri. Kita kan sudah dikuduskan, ya. Kita sudah orang kudus, amin. Kita sudah dikuduskan, tapi seringkali kita mencemplungkan diri. Tapi di sini sebaliknya, ya, sebaliknya. Di sini dikatakan dunia heran kalau kita tidak ikut lagi mencemplungkan diri. Kalau kita bisa memisahkan diri, banyak begitu, ya. Saya banyak begitu melihat anak-anak Tuhan, contohnya mungkin bulan yang di PT ini mereka sudah anak Tuhan, tetapi contohnya ada kegiatan dari PT tadi pantai tiba-tiba harus berjoget segala macam, dia yang sudah dikuduskan jadi mencemplungkan diri, begitu, ya. Saya pernah merasa begitu, ya. Kita berada di kumpulan orang-orang yang waktu 2014, ya. Kebetulan pulang kampung, ya. Kebetulan ada dari keluarga saya pernikahan, ya. Jadi, ayo Mas kebetulan kamu di sini, katakan gitu, ya. Saya memang melihat gitu, bagaimana teraniayanya jiwa kita. Kita sudah di sana, kita tidak tahu situasi apa yang ada di sana. Kita berada di situ, ya. Apalagi jalan gitu. Kalau pengantin itu kan harus disambung dengan ada yang bawa spring bed. Ini kita dari Parboling dijadikan, ya. Begini kita tegang bagaimana di situasi seperti itu, ya. Kita berada di situasi seperti itu, saudaraku, ya. Jadi seringkali kita tidak sadar, ya. Atau begini yang paling singkat juga. Seringkali kalau saudara pernah mengalami, saya pernah mengalami gitu. Kita sudah doa, sudah baca firman Tuhan, kita sudah berdoa, sudah enak, sudah nyaman, tidur, ya, gitu. Langsung buka HP, ya kan? Buka ini yang paling sering mencemari pikiran kita. Tanpa dibuka begitu HP, banyak situs-situs yang segala macam yang bisa langsung di situ kita menurut langsung tercemplung lagi, langsung tertelusi lagi, saudaraku, dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar, ya. Seringkali langsung kita berpikir. Tetapi dalam ayat ini dikatakan kehidupan anak-anak Tuhan menjadi suatu keheranan bagi dunia, karena mereka tidak ikut lagi mencemplungkan diri, bisa menguasai diri, bisa menguduskan diri, bisa menguduskan hidupnya, tidak tercampur lagi oleh hal-hal
berdosa ya. Seperti yang saya katakan tadi, coba dalam 2 Petrus 2 ayat 2. 2 Petrus 2 ayat 2. 2 Petrus 2 ayat 22. 2 Petrus 2 ayat 22. Coba dibaca. Demikian. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Iya. Sepanjang hari ini kita akan dimandikan oleh firman, ya, dimandikan oleh firman. Kita bagaikan disucikan, bermandi firman, begitu banyak ayat itu dimandikan kita lewat firman Tuhan. Tetapi mau nanti saudaraku, tanpa kita sadari atau nanti sore, besok sore, langsung lagi kita kembali kepada sifat kita yang lama, kembali kepada keburukan kita. Jadi sifat-sifat, ya maaf ya, sifat-sifat kebinatangan itu masih ada pada kita ya. Sudah disucikan ya. Anjingnya kalau kita lihat sudah dimuntahkan, tapi dijilat lagi. Ini sebenarnya kalau kita melihat itu sebenarnya menjijikkan kan. Mendingan kita melihat kotoran itu daripada muntah, apalagi muntah itu dijilat lagi, menjijikkan. Tapi sebenarnya begitulah hidup kita di hadapan Tuhan, menjijikkan ketika kita sudah lepaskan suatu dosa, tapi kembali lagi kita kenal lagi, kita lakukan lagi. Itu sifat-sifat kebinatangan itu yang masih sering kepada kita ya. Seperti saya katakan tadi, kita sudah berusaha membaca firman Tuhan, berdoa, ya udah istirahat, mau tidur, buka HP, nah mau lagi langsung terpolusi, tercemar lagi dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kita sudah berusaha memutuskan diri. Ketika kita bergabung dengan orang lain, dia mau berbicara sesuatu, apa yang kita dengar itu mempengaruhi kita, langsung ikut lagi kita di dalamnya, ikut campur lagi kita di dalamnya. Sebab memang kita menghendaki hidup kudus kan, tapi nyatanya yang sering kita lakukan kehidupan yang najis. Kita rindu menguasai diri, kita rindu baik, tetapi apa yang kita rindukan itu bukan itu yang kita lakukan, malah sebaliknya. Coba dalam Roma 7 ayat 15. Roma 7 ayat 15. Roma 7 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Iya, sebenarnya ini kerinduan kita ya. Tapi kadang mau nanti ini kerinduan hanya tinggal kerinduan. Saya percaya di hati kita pasti kita rindu hidup kudus. Amin. Saya percaya sebagai ibu kita pasti rindu sebagai ibu yang lemah lembut ya. Tetapi langsung nanti diuji dengan tingkah anak, dengan kelakuan suami, dengan kelakuan tetangga, langsung saudara diuji ya. Diuji itu langsung ya. Jadi kita rindu berbuat baik, tetapi seringkali malah yang jahat yang kita lakukan. Ayat 18-nya, ayat 18. Demikian. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Iya, sebab kita ini sudah diperanakan dari dosa. Memang kehidupan kita itu, kehidupan manusia itu cenderung berbuat jahat ya, cenderung melakukan hal yang jahat. Kita sudah merindukan hidup yang benar, hidup yang kudus. Kita janji ya. Ketika ada firman kata setia dalam ibadah, aku setia dalam ibadah. Nanti itu hari Minggu, hari Selasa udah beda lagi suasananya saudara ya. Kita rindu hidup kudus, kita rindu melayani ya. Ketika kita melayani, karena pun udah kita siapkan, betul-betul kita rindu. Tetapi satu hari itu banyak kita mengalami sengaja Tuhan, sengaja iblis masukkan godaan-godaan sehingga kita merasa tidak layak, sehingga ada kemarahan. Ketika ada marah, mana kau melayani, kau udah marah gitu ya. Jadi langsung saudara, memang keinginan ada di hati kita, keinginannya. Saya percaya tidak ada orang rindu berbuat jahat, tidak ada itu. Kerinduan di hati masing-masing, hidup lebih baik, amin. Hidup lebih kudus, tetapi dia harus berperang ya. Daging dan roh ini harus berperang, berjuang. Sebagian begini ya, saya sudah merasakan itu kalau kita melayani, ketika kita melayani tiba-tiba ada apa? Masalah ya, bukan masalah apa pergolakan jiwa ini. Kalau kita langsung mencari ganti kita, memang itu cari aman, saudara ya, betul cari aman. Ketika udah dekat kamu udah dapat gantinya, jadi bebas dari kita marah, nggak berdoa lagi. Tapi kalau kita
perdamaian dengan Tuhan, minta perdamaian dengan diri sendiri. Tetapi kalau kita langsung mencari ganti kita dalam situasi nambah gitu ya, itu saudara ingatlah, itu sesuatu hal yang membuat kita gagal melayani. Itu bukan dari Tuhan, tapi itu dari setan. Amin. Itu dari setan. Nah, pasti nanti kalau langsung apa ganti kita, langsung bebas. Aturan apa kita udah kita tahan marah kita. Tapi kalau udah nanti kita lanjutkan nggak itu marah kita ya saudara ya. Jadi diam segala macam. Tapi ketika kita harus berjuang, akhirnya kita sudah berusaha menekan perasaan, berdoa, mempersiapkan, maka Tuhan yang menang. Amin. Ya, khususnya ibu-ibu ya. Kita banyak kali diperhadapkan dengan segala kondisi ya, kondisi yang tidak baik. Betul. Jarang sekali kita melayani dalam kondisi fisik yang baik, kondisi rohani yang baik. Pasti pergolakan hati itu karena memang manusia itu sejak dilahirkan itu hatinya cenderung berbuat jahat. Dalam Kejadian pasal 6 ayat yang kelima, Kejadian pasal 6 ayat kelima, demikian. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Iya, manusia itu cenderung berbuat jahat. Apa yang kita lihat bisa itu nanti semuanya mempengaruhi kita ya, mempengaruhi kita. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, hanya firman Tuhan lah yang bisa menjaga hati kita ini supaya kita tidak jatuh. Amin. 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 Ya, coba dalam Yudas pasal 1. Yudas pasal 1. Yudas itu hanya satu pasal, ayat yang ke-24. Yudas 1 ayat 24. Ya. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita menyadari dosa orang-orang kudus itu, nanti dia bukan jatuhnya lagi dia merokok, dia berzina, dia mencuri, enggak lagi. Tapi jatuhnya orang-orang kudus seperti kita ini adalah jatuh tersandung. Ya, ini tersandung. Bisa ya, betul. Coba saudara renungkan ya, kita nggak berdosa tapi kita seringkali ambil bagian dalam dosa orang lain ya. Saya sudah melewati seperti itu. Kalau saya nggak tahu kenapa saudara ya, kalau kita melihat jemaat, contohnya di rumahnya nggak ibadah gitu ya, kenapa ya langsung kita ngomong lagi, pulang ibadah ini, kok saya nggak ibadah ya gini, padahal di rumah gini. Jadi kita tersandung dengan dosa orang lain. Seharusnya dikatakan dalam Wahyu, jangan ambil bagian dalam dosa orang lain. Boleh kita tahu sebenarnya boleh ya. Banyak hal, seringkali ya kita tahu ya. Kalau kita lihat nanti contohnya apa namanya daftar perburuan, jadi itu bisa membuat kita tersandung ya. Kita lihat kalau jalan-jalan bisa dia mampu dia kemana-mana. Tapi kalau sudah ibadah nggak bisa. Jadi nanti ini ingat ya, kalau kita sekali ibu-ibu ini perbincangan kita akhirnya sudah tanpa kita sadari kita sudah kena kepada cemar bibir ya, najis bibir ya. Kita ngomongin. Jadi dalam hal ini pun saudara yang dikasih Tuhan, maka saya katakan tadi orang-orang kudus itu harus ya. Kenapa ini bisa? Kenapa orang tersandung? Dia itu betul-betul karena belum taat firman Tuhan ya. Coba di dalam kenapa dia tersandung begitu? Karena dia tidak taat firman Tuhan. Di dalam 1 Petrus, haleluya, dalam 1 Petrus 5 lihat 1 Petrus ya, 1 Petrus 2 ayat yang ke-8. 1 Petrus 2 ayat 8. Coba dibaca. Demikian, mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Nah, jadi dosa orang-orang kudus itu tadi jatuhnya di tersandung ya. Jadi kita umat-umat Tuhan belajar ya, dan supaya belajar menguasai diri biarlah ya. Seharusnya kalau kita mungkin sudah merasa lebih beres ibadah kita, atau mungkin orang yang kuat imannya, orang yang kuat itu wajib menanggung orang yang lemah. Jadi kita jangan memonis, jangan menjauhi, akhirnya membuat kita berdosa. Dia yang berdosa beribadah, tetapi kita ambil
ayat pertama. Coba firman Tuhan dibacakan. Galatia 6 ayat yang pertama. Demikian, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga diri sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ya, apakah kita sudah melakukan ini? Jangan kita hanya memonis, mengomongi, ya. Tetapi kalau boleh kita hubungi, ya. Kenapa kamu tidak ibadah? Kita yang rohani dikatakan wajib menanggung, menuntun orang-orang yang lemah imannya, ya. Dengan jalan banyak hal, ya. Kalau kita tidak bisa mengunjungi di WA, kenapa kamu tidak ibadah? Nanti kalau WA itu terus dia pasti tersentuh, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Jangan malah kita dalam 2 Timotius 2:25, 2 Timotius 2 ayat 25. Ayat 25 demikian. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Iya, menuntun mereka dengan lemah lembut. Itu orang yang suka melawan. Orang yang suka melawan pun kita harus berjuang menuntunnya. Amin. Ya, kita yang sudah mungkin ibadahnya lebih, ya jangan kita memonis, ya. Kita dekati. Sekarang kalau kita malah jauhi jemaat-jemaat yang lama, dia tambah jauh, tambah lemah. Tetapi kalau kita dekati, baik secara jasmani, ya, secara daging kita dekati, terutama dalam hal rohani kita dekati, kita pasti Tuhan menjamah. Walaupun dia suka melawan, katanya suatu saat Tuhan akan menjamah hatinya, mengubahkan hatinya, sehingga dia datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Tetapi sebaliknya, ya, itu dari pihak yang rohani. Dari pihak yang mungkin sering mempermainkan ibadah, yang sering lemah, dia saudaraku jangan menggunakan kesempatan itu. Bagaimana bersifat saya tetapnya orang gereja seperti ini? Pasti mereka itu saudaraku hal yang salah. Di dalam Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat yang ke-13. Haleluya. Ayat 13 demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Iya, ketika kita diberi kesempatan oleh Tuhan, diberi kesempatan dari penggembalaan, jangan kita salah gunakan. Banyak juga orang yang mempermainkan gitu, ya. Ketika ada kesalahan dari gereja, langsung itu kesempatan untuk mencela. Ini namanya menyalahgunakan kemerdekaan. Kita diberikan waktu, kesempatan itu untuk bertobat, bukan untuk bermain-main dengan kasih karunia, bukan untuk bermain-main dengan pelayan-pelayan Tuhan, bukan mencari kesempatan kepada orang-orang yang rohani. Tapi masing-masing baik yang rohani berjuang menuntun yang lemah, baik yang lemah imannya, jangan mempergunakan kesempatan itu, kasih karunia itu, sikap penggembalaan itu menjadi kesempatan untuk berbuat dosa. Amin, jemaat Tuhan. Iya, kita harus berjuang, ya. Tubuh yang Tuhan berikan kepada kita ini kita harus pergunakan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. 1 Petrus 2 ayat ke-16. Haleluya. 1 Petrus 2 ayat 16 demikian. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, hiduplah sebagai hamba Allah. Amin. Hamba Allah bukan ketika kita, oh dia dikatakan hamba Tuhan. Sebenarnya kita semuanya hamba Tuhan. Amin. Bukan yang berdiri di depan ini hamba Tuhan, tapi semuanya kita hamba Tuhan. Karena hanya ada 2 hamba. Kalau enggak hamba Tuhan, hamba dosa, ya kan? Kalau enggak hamba kebenaran itu berarti dia hamba dosa. Jadi kita hamba Tuhan, hiduplah sebagai hamba Tuhan dimanapun, di gereja hidup sebagai hamba Tuhan, di pekerjaan hidup sebagai hamba Tuhan, di keluarga hidup sebagai hamba Tuhan, lewat sikap kita kepada Tuhan. Roma 6 ayat 13. Roma 6 ayat 13. Haleluya. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Untuk firman Tuhan, tubuh yang Tuhan berikan, tangan ini
untuk Tuhan, yaitu pengudusan secara seluruhnya. Mulut kita ini ketika kita, ya, saya tadi heran juga ya dengan Pujian Ratu ya, suaranya melebihi juga karena masalah suaranya itu sudah ketika kita menyerahkan 10 kepada Tuhan, nanti bisa di rumah nggak ada lagi suaranya, tapi ketika melayani ada selalu Tuhan tolong, karena Tuhan nggak mau dipermalukan, amin. Jadi jangan langsung ketakutan kita yang lebih dulu. Iya, bisa nanti dulu nggak ada suaranya, tapi ketika melayani powerful, amin. Iya, kita kayak KKR tadi saudara yang dikasih Tuhan ya, luar biasa menyerahkan anggota tubuh kita ini ya, kita pergunakan sebagai untuk Tuhan. Sebagai terakhir ayat ke-19 Roma 6 ayat 19 sama-sama kita bacakan. Haleluya. Roma pasal yang ke-6 ayat 19, 2-3 ya. Aku mengatakan ini secara manusia karena kelemahan kamu, sama seperti kamu telah menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikianlah kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada kebenaran. Amin. Bukan hanya perkataan kita ini kudus tadi, jadi tangan kita ini kudus, tubuh kita ini kudus di hadapan Tuhan. Amin. Pikiran kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar harus bisa dikontrol. Pengontrolnya adalah firman Tuhan, yaitu kita isilah hidup kita ini ya dengan hal-hal yang bisa membangun iman dan roh kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa.